Saudara, babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia semakin di depan mata. Persaingan antara negara-negara Asia pun tidak bisa dikatakan mudah. Ada 12 tim terbaik dari babak sebelumnya yang akan bersaing dalam 3 grup untuk memperebutkan tiket menuju Piala Dunia 2026 termasuk Timnas Garuda. Indonesia bak berada di himpit negara-negara Timur Tengah yang kemampuannya pun ini tak main-main. Di grup A, ada Uni Emirat Arab yang dipimpin oleh Kapten Ismail Matar akan berusaha mengungguli Qatar. Sementara Irak dan Oman, saudara, akan bertarung di grup B. Dan di grup C, anak asuhan Kluivert akan mengerahkan segalanya untuk mampu bersaing dengan Arab Saudi yang telah menjadi salah satu kekuatan sepak bola Asia. Nah, kalau kita bicara peluang, salah satu tolak ukurnya adalah ini nih, peringkat FIFA yang terbaru dirilis. Di antara 6 negara yang akan bersaing, Qatar punya peringkat tertinggi yakni di 55, menyusul dengan Arab Saudi 58 peringkatnya, Irak 59, kemudian di peringkat 65 ada Uni Emirat Arab dan Oman di peringkat 77. Memang harus diakui peringkat Indonesia ini berjarak cukup jauh dari semua lawan yang tadi saya sudah katakan, yakni di peringkat 123. Namun tetap saja ini adalah peluang yang tidak bisa disia-siakan apapun hasilnya nanti. Yang jelas pertarungan sengit akan tersaji di antara tim terbaik Asia sehingga babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menjadi sangat menarik karena semua negara akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk dapat memperebutkan tiket menuju Piala Dunia. Timnas Indonesia meraih hasil tak menggembirakan di pertandingan terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Melawan Jepang, pasukan Patrick Kluivert harus mengakui keunggulan kualitas dan level tinggi tim Samurai Biru. Tak tanggung-tanggung, JIJSCS dihajar 6 gol tanpa balas. Untung saja laga pamungkas itu tak menentukan, sebab Garuda sudah dipastikan lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia. Patrick Kluivert menegaskan kekalahan lawan Jepang jadi pelajaran berharga untuk bersiap ke putaran 4. We're very disappointed, of course, but we have to be prepared for the next, the fourth round, and that's for me now the most important thing is to look back post match, learn from it, and look forward to the fourth round. Who is our next opponent? Participant in the fourth round is very strong. You have Oman, you have Palestine, you have a lot of big countries who want to go to the World Cup like us. So it will be very interesting what teams, what the countries we have in the fourth round. Di putaran 4, 6 negara bakal bersaing untuk lolos ke Piala Dunia. Selain Timnas Indonesia, ada juga Arab Saudi, Irak, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Ke-6 negara bakal dibagi dalam 2 grup yang masing-masing berisi 3 tim. Pengundiannya bakal berlangsung 17 Juli mendatang. Nantinya hanya peringkat 1 di setiap grup yang lolos ke Piala Dunia. Peringkat 2 berhak kembali berjuang ke putaran 5, sementara peringkat 3 tidak lolos. Belajar dari laga lawan Jepang, analis sepak bola Haris Pardede menyebut di putaran 4, Timnas harus siap melakukan improvisasi ketika rencana permainan tak jalan. Ya, pertama jangan menganggap remeh setiap lawan, dan kemudian kedua bagaimana kita bisa melakukan improvisasi ya. Ketika gagal melakukan tekanan atau kita gagal keluar dari tekanan, harus ada pergantian pemain yang cepat supaya kita bisa tidak dijari bulan-bulanan begitu. Demi ke Piala Dunia, pasukan Garuda harus segera bangkit dan melakukan persiapan maksimal ke putaran 4 yang rencananya berlangsung Oktober 2025. Tim Liputan, Kompas TV. Timnas Indonesia akan menantang negara-negara Timur Tengah pada putaran 4 kualifikasi Piala Dunia. Lalu apa yang perlu disiapkan hingga Oktober mendatang? Kita akan bahas malam hari ini bersama mantan pemain Timnas, sekaligus juga ini pelatih, ada Bambang Nurdiansyah. Coach Bambang, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ada juga analis sepak bola Gita Suwondo. Bung Gita, malam.
Malam, Audrey. Ya, saya mau tanya ke Coach dulu. Coach, ini dari pertandingan terakhir kita melawan Jepang, sebenarnya apa sih yang benar-benar harus menjadi perhatian untuk bisa dievaluasi? Pertama-tama ini tim pelatih harus mengevaluasi hasil pertandingan kemarin. Memang pertandingan kemarin itu kan sama-sama sudah pasti lolos. Jepang udah pasti lolos ke Piala Dunia. Kita udah pasti lolos ke ronde keempat. Artinya pertandingan kemarin sebetulnya harus menjadikan, mematangkan taktikal yang akan kita bawa ke ronde keempat nanti gitu. Tapi sayangnya Jepang tidak mengasih kesempatan kita dan para pemain kita tidak bisa berkembang. Tetapi oke lah, memang Jepang kelasnya kalau menurut saya bukan kelas Asia saja atau tim terkuat Asia saja. Dia salah satu tim terkuat juga di dunia. Siapkan saja tim ini, tentunya dengan evaluasi apa yang terjadi kemarin lawan Jepang dan bahkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Saya cuman mau mengingatkan bahwa anak-anak ini kalau bermain dengan tim Timur Tengah itu lebih nyaman daripada bermain menghadapi tim-tim ras kuning. Oh, Di mana tim-tim ras kuning ini mengandalkan pressure yang tinggi seperti Jepang lakukan, begitu juga dengan Korea. Pressure yang tinggi, permainan yang cepat, tidak sama sekali tidak memberikan kesempatan pemain-pemain kita untuk bisa berleluasa dengan bola. Tetapi tim-tim Timur Tengah sedikit lebih nyaman sebenarnya pemain-pemain kita karena pemain-pemain Timur Tengah itu pressure-nya tidak tinggi, main bolanya juga tidak mengandalkan speed dan power gitu. Mereka bermain dengan benar-benar main bola pelan, possession, progresif ke depan, tapi pasti. Tetapi tidak seperti pemain-pemain ras timur kuning yang melakukan atau bermain dengan kecepatan, dengan high speed, pressure yang tinggi. Dan ini sedikit menyulitkan pemain-pemain kita. Itu terbukti di grup kita. Kita bisa menang hanya dengan tim-tim Timur Tengah. Arab Saudi dan Bahrain. Oke, Cina tidak sebagus Korea. Cina tidak sebagus Jepang, ras kuning. Tetapi walaupun bagaimana ras kuning sangat menyulitkan untuk pemain-pemain kita. Saya yakin kalau tim-tim yang dihadapi dari Timur Tengah kok rasa-rasanya kita bisa bermain lebih baik lagi dan insya Allah kita bisa lolos ke babak berikutnya asal main di tempat netral ya. Saya dengar ada isu-isu yang bermain di nanti tempat tuan rumah. Kita bahas nanti soal tempatnya ya Coach ya. Tapi saya mau kembali tadi ke Coach bilang katanya rasa-rasanya kita lebih mainnya lebih bisa dieksplorasi lebih lah kalau kita bermainnya dengan tim-tim dari negara Timur Tengah dibandingkan tadi seperti Korea Selatan maupun juga mungkin Jepang gitu Bung Gita. Nah, tapi kalau memang kita lihat level peringkatnya kan kita berada 123 ya jauh dari ada Irak, Oman, Arab Saudi, Uni Emirat Arab begitu. Nah, apakah dengan level peringkat yang jauh ini kemudian juga membuat kita harus ekstra waspada betul. Tapi bagaimana nih melihat chance kita nanti? Kalau sebenarnya berdasarkan ranking pun sudah bukan harus jadi persoalan ya. Kenapa? Karena kita pernah berhadapan dengan Arab Saudi di Riyadh, kita menahan imbang mereka 1-1. Memang dengan mereka lebih menguasai jalannya pertandingan, tapi kita bisa mengimbangi mereka. Itu yang Coach Banur tadi bilang bahwa mereka gaya mainnya stylish, mereka tidak speed and power, mereka tidak selama 90 menit terus menekan kita, nggak seperti Jepang kemarin. Ini yang bikin kita bisa berkembang. Bahkan kita melawan Arab Saudi di tanah mereka sendiri, kita babak pertama permainan terbaik away kita ya. Kita menguasai jalannya pertandingan, kita bikin gol lebih dahulu. Melawan Bahrain juga, kita bisa lepas dari tekanan bahkan pada saat mereka sudah unggul terlebih dahulu. Dari 10 pertandingan yang sudah kita lakukan, kita kan menang dan imbang kalau kita unggul terlebih dahulu. Satu-satunya di mana kita ketinggalan, kemudian kita menyamakan kedudukan dan bahkan unggul, kemudian kita kehilangan poin 3 karena ada gol-gol di menit terakhir itu pada saat berhadapan dengan Bahrain di kandang Bahrain. Jadi kita punya kemampuan itu. Padahal ranking kita kan jauh dari mereka. Dan ranking kan nanti bulan Juli juga akan berubah lagi. Jadi ranking itu lebih karena hasil, tapi bukan karena kekuatan mereka. Dan agak aneh juga kemarin tadi yang dikatakan oleh Coach Banur bahwa evaluasi harus pada saat kita kemarin kalah lawan Jepang. Kenapa? Memang Jepang peringkatnya jauh di atas kita, tapi kan kita di Piala Asia Januari 2024
pernah sedikit mengimbangi mereka. Kalau lihat rekaman pertandingan itu saya sampai balik-balik lagi rekaman itu. Kita fluid passing loh, kita switching play-nya bagus. Artinya kita bisa mengimbangi Jepang. Kemudian waktu kita kalah 0-4 di GBK, kita pun punya second plan. Kita 34 menit bisa menekan Jepang. Ini yang tidak terjadi kemarin. Bahkan kalau ngelihat mukanya Patrick Kluivert itu setelah gol kedua itu, dia seperti muka khawatir mencoba melakukan sesuatu tapi tidak bisa. Kenapa? Ya itu tadi, karena speed dan power Jepang benar-benar menekan kita sepanjang menit. Artinya bisa dikatakan bahwa mereka main kayak dengan 20 pemain, kita hanya dengan 11 pemain. Jadi model-modelnya mungkin seperti itu. Ini yang harus kita kita evaluasi, kita rubah pada saat kita nanti ada di putaran keempat. Tapi percayalah bahwa siapapun, Oman, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab tidak akan bermain selugas Sekeras Jepang gitu ya maksudnya Bung Gita ya? sehebat Jepang pada saat mereka mungkin mereka lebih di atas kita, tapi tidak selama 90 menit. Pasti ada momen-momen di mana kita punya kesempatan untuk lebih berkembang dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Jepang kemarin. Itu Jepang kemarin kayak nggak ngasih nafas ya ke kita. Bukan cuma pemain mungkin. Kitanya juga yang nonton juga udah lemes ya. Oke, Coach, tadi kalau misalnya tadi memang ada evaluasi ya dari pertandingan kita kemarin. Tapi juga tadi Coach Bambang menekankan juga kepada di mana nih tempat nanti kita bertanding. Kenapa ini menjadi penting harus di tempat yang netral? Apa kemudian hubungannya dengan nanti kita melawan entah siapa ya, masih dikocok nih, maksudnya dalam arti kita belum tahu ya apakah melawan Irak, Arab Saudi dan lain sebagainya. Coach. Ya lebih daripada bahwa kalau main di tempat netral itu kan lebih fair gitu kan. Kita tahu lah, sama-sama tahu lah. AFC kan dikuasai orang-orang Timur Tengah itu sebenarnya. Ketika dia salah satu pesaing kita jadi tuan rumah, jadi Anda tahu sendirilah itu kan, itu yang kita khawatirkan gitu kan. Karena terus terang di AFC sana itu yang bercokol, yang berkuasa itu orang-orang Timur Tengah. Ya kan, sultan-sultan itu gitu. Nah, lebih fair kalau main di tempat netral. Kalau di tempat netral, menurut saya peluang kita besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Kalau Coach, kalau Bung Gita sendiri, apakah memang ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan atau menjadi perlu menjadi catatan tempat di mana kita bertanding nanti di Oktober? Iya, rasa-rasanya iya. Karena kan awal-awalnya sebelum putaran ketiga ini selesai kan, bahkan di bulan tahun lalu sampai bulan November kan dikatakan bahwa siapapun yang lolos ke putaran keempat akan bermain di tempat netral. Bahkan waktu itu sudah disebut bahwa Malaysia akan jadi salah satunya karena AFC bermarkas di sana atau segala macam lah. Tapi kemudian muncul bahwa semua akan disentralkan di satu negara untuk satu grup. Dan kemudian muncul kalimat dari media Timur Tengah bahwa Arab Saudi dan Qatar. Inilah yang saya pikir juga jadi kok kenapa tiba-tiba menunjuk Arab Saudi dan Qatar? Apakah karena mereka banyak membantu FIFA? Karena kan kita selama ini juga bidding Piala Dunia 2034 di mana Arab Saudi jadi tuan rumah kan tanpa ada lawan. Sudah ditunjuk aja Arab Saudi jadi tuan rumah. Terus Piala Dunia Under 17 yang dengan 48 finalis dari tahun 2025 sampai 2029 ini akan diselenggarakan setiap tahun kan. Siapa tuan rumahnya? Qatar. Kenapa? Karena mereka yang mampu dengan 48 finalis untuk Under 17. Dan FIFA kebetulan ingin sekali ada development youth game, dan ini mau tidak mau ya menunjuk Qatar yang infrastrukturnya bagus. Jadi seperti punya hutang budi AFC dan FIFA ini. Jadi waktu itu ya saya jadinya seuzon ya, bener nggak sih kayak gini? Mungkin ini kecurigaan saya aja, tapi rasa-rasanya ini kan harus di tempat netral. Kenapa? Karena 6 tim. Berarti artinya kalau di tempat netral ya, Bung Gita, berarti tidak di Uni Emirat Arab, di Qatar, Irak, Oman, Arab Saudi, artinya di luar itu ya? Ya di luar ASEAN juga ya, karena ada satu negara ASEAN di sini ya. Jadi Malaysia kan dekat dengan kita, mungkin tidak juga. Mungkin bisa aja ya, kalau bicara infrastruktur kan Jepang, Korea, China kan punya kemampuan untuk itu. Kenapa nggak di sana gitu? Itu pun ya kecurigaan kita terhadap negara-negara rumpun Arab sana kan banyak banget ya. Dengan segala macam permainan mereka di dalam maupun di luar lapangan. Dan sayangnya juga kita tidak punya wakil ya di AFC yang bisa bersuara. Tapi belum apa-apa kan Irak juga sudah protes. Kenapa? Karena kalau batas seeding itu untuk jadi tuan rumah adalah berdasarkan ranking, Irak ini akan melewati Arab Saudi bulan Juli nanti. Karena mereka kan 58 dan 59. Arab Saudi 58, Irak 59. Tapi dengan Irak kemarin menang di pertandingan terakhir round 3 dan Arab Saudi kalah dari Australia, Arab Saudi akan turun dan Irak yang akan naik. Jadi kalau seedingnya adalah karena ranking, ya harusnya Irak yang jadi tuan rumah bersama Qatar, bukan Arab Saudi. Itu bahasanya
FA-nya Irak saat ini, dan kita mendukung mereka itu karena kita pengen di tempat netral. Mungkin tidak di kita, tapi di tempat netral. Ya, Coach Bambang, Anda sebagai coach juga sebagai pelatih, kalau kemarin kita melihat permainan timnas bersama Jepang nih, kan ada juga pemain-pemain baru yang kemudian baru didatangkan untuk bermain kemarin ya melawan Jepang. Nah, ini menjadi catatannya apa? Apakah mungkin perlu utak-atik lagi pemain yang kemarin sudah melawan Jepang? Iya, saya sih kemarin berharap bahwa di Jepang bukan nyoba pemain lagi, mematangkan strategi apa yang akan kita bawa ke ronde keempat, gitu loh. Tetapi sayangnya Jepang tidak mengasih kesempatan kita untuk berkembang sehingga taktikal mungkin yang dirancang tidak berjalan dengan baik. Mungkin Clever sedikit nervous juga, gitu. Kalau kemarin agak seimbang atau kita bisa melawan, itu kan taktikal bisa dimatangkan untuk bekal nanti di ronde keempat gitu. Tapi oke lah. Sekali lagi saya bilang Jepang bukan tim sembarangan gitu. Jepang adalah salah satu tim kuat di dunia, bukan di Asia menurut saya. Terakhir dia bisa mengalahkan Jerman kalau nggak salah 4-1 gitu kan. Kita lihat cara main mereka, kita anak-anak sama sekali tidak bisa berkembang. Ketika pemain kita mendapat bola atau menerima bola, pressure yang tinggi dari Jepang. Ya, begitu juga kalau ketika pemain kita mendapat umpan penetrasi atau killer pass dari rekannya. Adu lari, kita pun dikena, lari kalah juga gitu kan. Bayangkan si Rome ini yang kita lihat perkasa kalau main di Senayan, tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun kurang lebih secara postur sebenarnya sama juga ya Coach ya, kurang lebih. Iya, duel sangat diskriminasi kita sangat kalah. Nah ini saya setuju, kenapa lawan Jepang waktu di Jakarta walaupun kita kalah 0-4 tetapi kita bisa berkembang, lebih bisa berkembang gitu loh. Apakah kemarin euforianya setelah menang lawan Cina terus kita banyak melakukan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sepak bola. Habis itu perjalanan ke Jepang juga melelahkan. Itu juga saya mempertanyakan. Jadi anak-anak kemarin menurut saya tidak pada performanya. Banyak para pemain yang tidak pada performanya. Menurut saya, mudah-mudahan saya salah gitu kan. Kalau menurut saya setelah menang euforia kemarin lawan Cina, ini yang akan dihadapi ini tim dunia ini. Lebih konsentrasi lah menurut saya. Lebih disiapkan dengan baik lah gitu loh. Jangan melakukan hal-hal atau kegiatan yang menurut saya tidak perlu dan menguras tenaga sebenarnya. Ini perjalanan loh. Recovery kita sangat sedikit. Sangat sedikit gitu. Mau selalu melakukan penerbangan ke Jepang juga. Makanya saya bilang, kok begini mainnya ya. Saya setuju tadi waktu di Jepang, walaupun kita kalah 4-0, kita masih melawan, kita juga mempersulit Jepang gitu. Nah, Coach Bambang, Bung Gita ini kita hadirkan lagi nih ya, tim-tim yang lolos ke putaran keempat ya. Ada Arab Saudi, Irak, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab. Kalau kita berandai-andai aja Coach dan juga Bung Gita. Kira-kira yang mungkin yang tidak terlalu, ya susah semuanya, tapi yang mungkin tidak terlalu begitu. Kalau boleh dipilih, Coach dan juga Bung Gita, yang mana nih? Negara mana? Susah juga ya. Itu kan sudah dibagi 3 pot ya. Jadi Qatar dan Arab Saudi karena peringkatnya paling tinggi akan masuk pot 1. Terus Irak dan Uni Emirat Arab masuk pot 2. Kita dengan Oman masuk pot 3. Jadi udah pasti kita nggak ketemu Oman. Kita ketemunya di antara 4 negara itu pilihannya. Entah entah Qatar dengan Irak atau Arab Saudi dengan Irak atau Qatar dengan Uni Emirat Arab atau Arab Saudi dengan Uni Emirat Arab. Kalau boleh milih, kita pernah imbang dan menang lawan Arab Saudi, ya milihnya sih Arab Saudi. Coach gimana Coach? Terakhir Coach? Iya setuju. Arab Saudi kita sudah buktikan main di kandang sana kita menyulitkan dia, main di kandang kita menang 2-0. Jadi gini loh, kalau kita bicara Piala Dunia, dari ronde ke ronde nggak ada lawan yang gampang dikalahkan. Iya betul. Gitu. Jadi ya kita harus menyiapkan tim kita dengan baik. PT Clever dan timnya harus fokus menyiapkan tim ini. Bagaimana main di udara tropis karena pemain kita banyak di Eropa sana. Nah ini kan harus disiapkan juga karena beberapa kali saya lihat main di GBK di tuan rumah sendiri pun. Di menit-menit akhir itu lawan pasti banyak menguasai bola. Itu permainan dikuasai gitu. Kecenderungannya turun. Apakah mungkin anak-anak itu
berkumpul lebih lama lagi untuk meningkatkan chemistry dan tentunya fisik, ada 4 bulan ke depan gitu. Mudah-mudahan itu tadi main di tempat netral, ketemu Arab Saudi lagi. Jadi takut-takut lawan Irak. Irak sedikit agak jauh di atas kita lah cara mainnya gitu. Oke, baik. Terima kasih Coach Bambang, Bung Gita. Selamat malam semuanya. Sama-sama, Audrey. Setelah ini, saudara, kami hadirkan informasi lainnya dari Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Daniel Anzar Simanjuntak memastikan pemerintah Arab Saudi tidak jadi memangkas kuota haji tahun 2026 menjadi 50%.